Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Bapa kami yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, atas pemeliharaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Bapa. Dan sampai saat ini kami boleh menikmati ibadah saat ini Bapa. Itu semua karena kemurahan-Mu dan besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memuji, menyembah Engkau Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur, sebab Dia adalah Tuhan memberikan sukacita dan memberikan kegirangan bagi setiap kita. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Oh, Dia girankanku, oh Dia girankanku, bersuka sebab Dia girankanku. Oh, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Haleluya. Mari setiap kita yang memberikan kegirangan pada Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian, kita naikkan kepada Tuhan. Haleluya, dengan hati yang bersuka cita. Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Oh, Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Haleluya. 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 Pujilah nama Tuhan. Dia adalah Tuhan, Dia adalah pokok hidup. Kita doa. Terima kasih Tuhan. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berdua. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah
Tuhan. Karena Dialah pertolongan dan pengharapan, Dialah Tuhan kemenangan kita. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Dia adalah Allah kemenangan kita. Dia adalah pertolongan dan pengharapan kita. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur pada saat ini. Oleh karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan bagi kami masih bisa beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami sekalian. Sehingga baik yang mendengarkan, yang memberitakan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Di bulan ini adalah bulan-bulan kita boleh merayakan Natal bersama-sama dan kita boleh bersyukur kepada Tuhan supaya kita boleh menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita beribadah dengan segenap hati, kita mendengarkan firman Tuhan juga dengan segenap hati dan kita terima dengan percaya akan firman Tuhan. Tema pada hari ini adalah terang dunia. Saya akan membacakan dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, ini pernyataan Tuhan bagi kita sekalian yang berkata demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini pernyataan Tuhan untuk dirinya bahwa dia adalah terang dunia. Tetapi pernyataan Tuhan juga kepada kita sekalian dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-14, Tuhan juga berkata kepada kita, Kamulah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi Tuhan menyatakan di sini dirinya adalah terang dunia, tetapi Tuhan juga menyatakan kepada kita bahwa saudara dan saya juga terang dunia. Karena itu mari kita bersama-sama menghayati apa arti kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini, apa arti Natal dalam kehidupan kita sekalian. Kita bukan hanya bersukacita, biasanya kalau Natal itu ada hadiah, ada kado, ya itu baik juga sih. Tetapi bukan itu makna Natal yang sebenarnya. Tetapi makna Natal yang kita baca bersama-sama saat ini, Tuhan menyatakan kepada kita sekalian bahwa saudara dan saya ditetapkan untuk menjadi terang di dalam dunia ini. Sebab itu juga kata daripada Nabi Yesaya, dalam Yesaya pasal yang ke-60, firman Tuhan menyatakan kepada kita apa yang Tuhan inginkan dari kita sekalian. Dia berkata, bangkitlah, menjadi teranglah. Ini yang dikatakan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel dan juga kepada saudara dan saya saat ini. Kita harus bangkit untuk menjadi terang. Tuhan Yesus berkata dalam doanya, dan ini doa yang luar biasa, dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-18, Tuhan berkata, sama seperti Bapa mengutus aku ke dalam dunia ini, demikian juga aku mengutus kamu ke dalam dunia ini. Tuhan datang sebagai terang, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia ini juga sebagai terang. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Bagaimana kita bisa melaksanakan apa yang Tuhan katakan? Sebab dunia ini penuh dengan kegelapan. Yesaya berkata bangsa-bangsa itu berjalan dalam kegelapan. Mereka membutuhkan terang dan saudara dipanggil untuk menjadi terang. Sebab itu Yesus harus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan kepada kita sebagai teladan, sebagai contoh bagaimana menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini, supaya kita bersama-sama menjadi berkat bagi banyak orang. Ada 3 hal yang Tuhan sampaikan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 tadi. Firman Tuhan berkata bahwa untuk menjadi terang kita harus mengikut Tuhan. Siapa yang mengikut aku? Tuhan berkata siapa yang mengikut aku? Mengikut Tuhan apa artinya? Mengikut Tuhan itu mengikuti apa yang Tuhan lakukan. Menyerahkan diri, mengikuti apa yang Tuhan mau. Mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama ialah mengikut Tuhan. Dan di sini mengikut Tuhan, kita harus seperti apa yang dikatakan oleh Maria pada saat dia mendapatkan tamu, yaitu malaikat Gabriel yang datang kepadanya pada saat dia harus mengandung.
Maka Maria berkata pada akhirnya, aku tahu aku ini adalah hamba Allah. Jadilah seperti apa yang engkau katakan. Ini artinya mengikuti apa yang Tuhan mau. Mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sekalian. Itu tertulis dalam Lukas 1 ayat yang ke-38 yang berkata, aku ini tahu bahwa aku ini hamba Allah. Jadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita juga demikian. Untuk kita mengikuti Tuhan, kita harus pasrah kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita seperti Maria. Jadilah Tuhan seperti apa yang engkau kehendaki. Dan Maria menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan ada dalam kehidupannya. Dan hidup Maria mulai dituntun oleh Tuhan. Dan ayat Alkitab mulai dari sekarang, semua bangsa menyebut aku orang yang berbahagia. Demikian pula kita sekalian. Untuk mengikut Tuhan, Tuhan juga berkata kepada kita, siapa yang mengikut aku harus pikul salib, menyangkal diri setiap hari. Kita ini akan menghadapi tantangan, kita akan menghadapi pergumulan, dan kita nomor sekiankan keinginan kita, dan menomorsatukan keinginan Tuhan. Jadi mengikut Tuhan bukan hanya ikut-ikutan, tapi menyerahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ini yang pertama, siapa yang mengikut aku. Yang kedua, untuk menjadi terang, Tuhan berkata kepada kita, tidak akan berjalan dalam kegelapan. Sekali lagi, tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi hidup kita yang dulu gelap, kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Berarti kita hidup di dalam pertobatan. Hidup dalam kehidupan yang baru. Hidup dalam kehidupan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita lihat seperti Sakyus pada saat dia menerima Yesus dalam kehidupannya. Mengalami Natal dalam kehidupannya. Dia tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Tetapi dia diterangi oleh Tuhan. Hidupnya sekarang mengikuti apa yang Tuhan mau. Benar-benar menjadi terang. Orang-orang berkata dia adalah pendosa. Orang-orang berkata dia adalah orang yang tidak baik hidupnya, dijauhi oleh banyak orang. Tetapi setelah dia mengikut Yesus, dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka dia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tetapi berjalan di dalam terang Tuhan. Kita lihat Rasul Paulus juga demikian. Bagaimana dia diubahkan oleh Tuhan. Dia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tetapi dia berjalan di dalam apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Jadi berjalan dengan Yesus, bukan berjalan di dalam kegelapan. Jadi yang kedua, berjalan di dalam Yesus, bukan berjalan di dalam kegelapan. Sebab itu Mazmur pasal 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagiku. Jadi orang yang berjalan dengan Tuhan berarti berjalan dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang menerangi kehidupannya. Tidak ada kegelapan, tidak ada kegelapan. Kegelapan tidak dapat menguasainya lagi. Siapa yang berjalan dengan Yesus? Sebab Yesus akan menerangi kehidupannya. Sebab itu yang ketiga, firman Tuhan berkata kepada kita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, oleh pengakuan Tuhan Yesus yang ketiga ialah setelah kita ini bersama-sama mengikuti Yesus, kita berjalan bersama dengan Yesus, tidak berjalan dalam kegelapan, maka yang ketiga Tuhan berkata, sebab mereka itu memiliki terang. Terang itu akan dimiliki dalam kehidupannya. Terang itu akan terpancar dalam kehidupannya. Dan itu akan dibuktikan dalam segala perbuatan hidupnya. Seperti apa yang Tuhan katakan. Biarlah terangmu itu bercahaya. Sebab tidak ada orang yang menaruh pelita atau memasang pelita di bawah gantang. Tetapi orang akan memasang pelita di kaki dia. Supaya menerangi sekelilingnya. Kita lihat bagaimana caranya untuk kita benar-benar memiliki terang itu. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ke 5 dikatakan oleh firman Tuhan.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat selanjutnya berkata bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Di dalam Dia ada terang. Dan terang itu adalah kehidupan. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itulah terang manusia. Firman itu akan menerangi kehidupan kita jika kita benar-benar hidup di dalam firman Tuhan. Sebab itu Mazmur pasal 1 ayat 1 dan selanjutnya itu luar biasa memberikan kepada kita untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berbahagialah orang yang kesukaannya atau orang yang tidak menuruti, berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkannya siang dan malam. Orang itu akan menjadi berkat. Orang itu akan menjadi alat dalam tangan Tuhan. Sebab orang itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang bertumbuh terus dan mengeluarkan buah pada musimnya. Dan ayat Alkitab berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Benar-benar kamu adalah terang dunia. Dan firman Tuhan berkata, biarlah apa yang engkau lakukan, perbuatan baikmu itu akan mempermuliakan nama Bapa di surga. Kalau terang itu ada pada kita, maka akan muncul perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita yang dinikmati oleh orang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita menyadari apa yang Tuhan katakan? Ataukah kita hanya bersuka cita, bergembira dengan apa yang dunia berikan kepada kita? Natal hadiah, Natal pesta, Natal hura-hura dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mempergunakan juga Natal sebagai kesempatan untuk mabuk-mabuk dan lain sebagainya. Namun mari kita bersama-sama menyadari apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan inginkan. Kamu ini terang dunia. Kamu ini terang dunia. Sekali saya tegaskan, kamu ini terang dunia. Kita diutus oleh Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menerangi dunia yang gelap ini. Di sekitar kita penuh dengan kegelapan. Tapi jika ada terang, maka akan menerangi banyak orang. Dan orang-orang itu akan datang kepada terang. Seperti kata Nabi Yesaya, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu. Karena itu mari kita juga menjadi berkat sehingga orang melihat terang dalam kehidupan kita. Seperti orang-orang Majus yang dituntun oleh bintang. Bintang itu menerangi dan dia menuntun orang Majus itu datang kepada Yesus. Demikian pula kita. Biarlah terang yang terpancar dari dalam kehidupan kita membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Sehingga benar-benar kita ini menjadi berkat dan banyak orang dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Seperti perempuan Samaria yang begitu berdosa, yang begitu banyak dosa, mungkin dia dikucilkan sehingga tidak mau bergaul dengan orang lain. Tetapi setelah ketemu dengan Yesus, maka dia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tetapi dia mengikut Yesus dan dia menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di Samaria. Dan banyak orang datang kepada Yesus dan melihat Yesus dan percaya kepada Yesus gara-gara perempuan Samaria ini. Demikian pula kita yang ada saat ini, Tuhan ingin banyak orang datang kepadanya lewat kehidupan kita. Sudahkah kita menjadi terang? Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Sudahkah kita menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita? Atau kita menjadi gelap bersama-sama dengan mereka? Kita nimbrung bersama-sama dengan mereka. Itu bukan tugas kita. Tugas kita ialah menerangi mereka supaya mereka juga boleh mengenal kepada Tuhan Yesus lewat kehidupan kita. Inilah Natal yang kita harus renungkan bersama-sama. Yesus datang sebagai terang, maka Tuhan menetapkan kita untuk menjadi terang di dalam dunia ini. Sebab itu marilah kita bersekutu dengan Yesus. Biarlah Yesus ada dalam kehidupan kita. Biarlah Yesus menyertai kita.
Immanuel namanya, biarlah dia ada dalam hidup kita. Dan kita berjalan bersama-sama dengan dia. Dan dunia boleh melihat siapa kita. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah terang dunia ini. Sebab itu saudaraku yang kekasih, jika engkau masih ada dalam kegelapan, temuilah terang itu. Bersekutulah dengan terang itu. Supaya terang itu menerangi kita dan kita pun menjadi terang di sekitar kita. Kita memang bukan sumber terang. Yesuslah yang menjadi sumber terang. Bulan bukan sumber terang, tetapi di pemantul terang. Bintang bukan sumber terang, mataharilah sumber terang itu. Yesuslah sumber terang kehidupan kita. Dan kita menjadi terang dalam dunia ini. Puji Tuhan, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai, dan mari kita bersama-sama berdoa saat ini. Siapa di antara saudara yang saat ini belum mengalami terang dalam hidupnya, biarlah mengangkat tangan bersama dengan saya, dan kita akan berdoa bersama-sama, supaya Tuhan menerangi kehidupan kita. Kita akan mengalami peristiwa-peristiwa seperti Rasul Paulus yang berjumpa dengan Yesus, seperti Zakius yang berjumpa dengan Yesus, dan seperti orang-orang yang pada saat ini boleh bertobat karena bertemu dengan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih, Engkau menyatakan dirimu bahwa Engkau adalah terang dunia. Dan Engkau juga telah menetapkan kami orang percaya adalah terang dunia. Sebab itu Tuhan, terangilah kehidupan kami, supaya hidup kami memancarkan Engkau. Dan dunia ini boleh melihat Engkau dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, Engkau muncul dalam kehidupan kami. Engkau menerangi dunia lewat kehidupan kami ini. Sebab itu Tuhan, jamah kami semua. Biarlah segala kegelapan itu lenyap dari dalam kehidupan kami. Dan kami hidup di dalam terang Tuhan. Dan lewat kehidupan kami, lewat Natal yang kami rayakan pada bulan-bulan ini, benar-benar kami nikmati dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mengalami Tuhan dalam hidup kami. Hidup kami diterangi Tuhan, hidup kami menjadi berkat. Dan lewat hidup kami, Tuhan dipermuliakan. Bapa, berkatilah gerejamu di tempat ini, berkatilah hamba-hambamu di tempat ini, berkatilah ya Tuhan pelayan-pelayanmu di tempat ini, supaya mereka pun menjadi terang dan banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Biarlah kita boleh menjadi terang bagi dunia ini dimanapun kita ditempatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk minggu ini ibadah doa hari Kamis, saudara dapat melakukan di rumah masing-masing karena kita akan masuk di dalam ibadah Natal pada tanggal 25 Desember 2020. Rayakan ibadah Natal bersama dengan keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi di rumah, dan dapat diakses melalui akun YouTube GBI Jelambar Timur tepat pada pukul 19 atau pukul 7 malam. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan kasih ataupun persepuluhan, silahkan Bapak Ibu dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut, ataupun juga scan barcode sebagai berikut. Selamat menyambut kehadiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Berkat dan anugerah Allah menyertai kita sekalian pada pagi hari ini. Kita telah disegarkan dengan firman Allah, yaitu terang. Terang adalah Yesus sendiri. Dia adalah terang dunia ini. Dia membawa terang kepada dunia yang penuh dengan kegelapan. Bersyukur kepada Allah, kita boleh menerima terang itu. Dan saudaraku sekalian, tidak hanya terang itu datang dalam kehidupan kita, tapi kita pun harus memberikan sinar terang itu kepada banyak orang yang masih ada di dalam kegelapan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada saat pagi hari ini. Biarlah kita mau berdoa, biarlah seluruh jemaat Jelambar Timur boleh menjadi saksi Kristus, boleh menjadi saksi-saksi Kristus dan berkarakter Kristus dengan membawa terang yang Allah telah berikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Terpujilah nama Allah. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Saya dengan firman yang kita telah dengar, dan kita mau melihat koreksi kehidupan kita. Adakah ada terang di dalam kehidupan kita ataukah tidak?
Apakah ada kegelapan atau ada terang? Dikala ada kegelapan berserulah kepada Allah. Berilah terang itu menyinari hati kita sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama Allah. Kita akan masuk di dalam doa dan bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah masih mengasihi kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita menghampiri hadirat Allah, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di hadapan hadirat Allah kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini Engkau memberikan kepada kami firman yang luar biasa. Agar kami dapat melihatkan kehidupan kita. Apakah ada terang dalam kehidupan kita ataukah tidak. Dikala tidak ada, mari Allah, berilah semangat dan gairah untuk kita minta daripada Allah. Berilah terang itu bersinar dalam hati kita. Sehingga kita bisa memberikan sinar terang itu kepada orang lain yang masih berada di dalam kegelapan. Hamba menyerahkan Tuhan Yesus, jemaat Jelambar ke dalam tangan kasih Allah. Biarlah berkat dan anugerah Allah menyertai sekalian jemaat Tuhan di tempat ini. Tolonglah mereka Tuhan dalam segala kesibukan, di dalam segala kegiatan, di dalam segala usaha. Allah berkati kalau mereka ya Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaat yang dalam keadaan sakit. Apapun yang mereka alami ya Tuhan. Jamalah mereka, sembuhkanlah mereka. Berilah semangat, berilah kekuatan, berilah pengharapan kepada mereka. Sehingga mereka tidak terkapar dalam kekhawatiran, tidak terkapar dalam kebimbangan dan ketakutan. Tapi mempunyai semangat, gairah bahwa Immanuel, Allah menyertai kita dimanapun kita berada. Tidak hanya penyertaan Allah saja, tapi pertolongan pun juga ya turunkan bagi kita sekalian. Turunkanlah berkat Tuhan, pertolongan Allah lewat tangan-Mu yang penuh kasih itu bagi seluruh jemaat yang berada di dalam keadaan sakit. Terima kasih Yesus, kami naikkan syukur kepada Engkau. Kami menyerahkan segala kegiatan kerja pada akhir tahun ini ke dalam tangan Allah. Oh Yesus, Engkau tolong, Engkau campur tangan dalam semua kegiatan, sekolah minggu, ibadah raya. Tuhan Engkau tolong dan Engkau memberkati. Biarlah di dalam Natal dan akhir tahun ini jemaat Jelambar dapat merayakan dengan penuh sukacita. Walaupun berada di dalam rumah-rumah tangga kita masing-masing. Yakin sekali kami percaya. Firman Allah berkata di mana 2 dan 3 orang berkumpul. Di dalam nama-Mu di situ Engkau ada. Engkau ada dalam tiap-tiap rumah tangga jemaat. Bapa di dalam surga, inilah suruh doa. Kalau ini hamba panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Kalau berdoa bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tolonglah bangsa ini Bapa. Campurlah tangan dalam bangsa ini. Segala situasi corona yang sedang merajalela bangsa. Tuhan tolong, ulurkan tangan kasih-Mu. Halaukan jamah semuanya. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Allah. Kami naikkan syukur Tuhan. Engkau ada di tengah kami. Pada akhirnya Tuhan hamba berdoa kepada seluruh jemaat Jelambar. Dimanapun mereka berada. Biarlah siang hari mereka berjalan dengan tiang awan. Malam hari mereka berjalan dengan tiang api. Melambangkan kasih Allah ada bagi jemaat Jelambar. Kehangatan dan kesejukan itu selalu meliputi kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Allah. Kula naikkan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Sebelum jemaat Tuhan meninggalkan bait-Mu ini Bapa, meninggalkan rumah tangga, berjalan dalam kesibukan mereka pada sepanjang minggu ini, Tuhan tolong Tuhan campur tangan di mana saja mereka melangkah. Engkau ada menjadi perisai dan pelindung bagi mereka. Halaukan dan jauhkanlah segala virus-virus corona daripada jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah. Inilah suruh doa yang dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Tiada dengan nama lain dalam satu nama. Nama Yesus yang ajaib. Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum Engkau kembali ke aktivitas masing-masing dalam rumah tangga. Terlebih dulu hamba mohon berkat Tuhan tercurah bagi saudara sekalian. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu.
mempersiapkan diri untuk memasuki Natal tanggal 25. Tuhan memberkati. Shalom.